Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk mempresentasikan kali ini materi yang ada dalam buku anggaran yang dikarang oleh saya sendiri Catur Sasongko dan Ibu Dr. Safrida Rumondang. Pembahasan kali ini adalah tentang bab 1 dari buku tersebut, yaitu tentang konsep penganggaran. Baik ya, kita mulai. Nah jadi materi ini berasal dari buku anggaran yang diterbitkan oleh penerbit Saleba 4 oleh saya sendiri, Catur Sasongko, dan Ibu Dr. Safrida Rumondang Parulian. Ya, dapatkan buku originalnya di berbagai toko buku yang ada di seluruh Indonesia. Dan Anda kalau ingin membeli secara online juga bisa mengakses mengunjungi www.lexikabookstore.com. Oke. Adapun tujuan pembelajaran dari bab 1 ini adalah setelah mempelajari bab 1, Anda diharapkan memahami pertama tujuan kenapa organisasi atau perusahaan menyusun anggaran. Kemudian apa yang dimaksud dengan anggaran induk atau master budget dan komponen-komponen pendukungnya atau komponen-komponen yang ada yang membentuk master budget organisasi atau perusahaan. Berikutnya adalah kita masuk dulu ke definisi anggaran. Menurut Hongren, anggaran adalah rencana tindakan yang diusulkan, yang dituangkan dalam bentuk kuantitatif atau angka-angka oleh manajemen untuk periode waktu di masa depan, katakanlah 1 tahun ke depan, dan membantu mengkoordinasikan dan menerapkan rencana tersebut. Jadi anggaran sebetulnya mudahnya adalah rencana di masa depan, apa yang akan dilakukan oleh manajemen sebuah perusahaan di masa depan dalam bentuk angka-angka. Dan anggaran ini juga membantu dalam hal nanti mengkoordinasikan bagian-bagian atau unit-unit yang ada di perusahaan dalam penerapan rencana tersebut. Oke. Berikutnya, definisi yang berikutnya, jadi rencana kegiatan akan dijalankan manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif, angka-angka, kemudian membantu manajemen melakukan koordinasi dan penerapannya dalam memperoleh tujuan yang tertuang dalam anggaran. Oke. Tujuan utama dibuatnya anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen untuk kegiatan pengambilan keputusan. Misalnya berikut ini ada anggaran penjualan, contoh anggaran penjualan. Ada di anggaran penjualan isinya adalah jumlah unit yang akan terjual dan harga jual. Ini adalah rencana yang dimiliki oleh manajemen. Di triwulan ke-1 tahun depan misalnya, estimasi jumlah unit yang terjual adalah 105.000 dan harga jualnya adalah 106.000 per unit. Ya. Maka total penjualan triwulan 1 adalah 11 miliar. Total penjualan di tahun depan, setahun ke depan itu adalah 50 miliar. Nah, ini adalah semacam target bagi manajemen yang akan dilakukan untuk memperoleh apa saja yang akan dilakukan untuk memperoleh angka penjualan ini. Dan nantinya setelah dijalankan, setelah berjalan tahun depan, nanti dia juga akan dijadikan sebagai alat untuk melakukan pengendalian atau controlling. Nanti kita akan lihat. Jadi membandingkan ini anggaran nanti dibandingkan dengan actual. Nah, dibandingkan hal yang sebenarnya terjadi. Apakah ada perbedaan? Jika ada perbedaan, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut? Dan kemudian apa tindakan perbaikan yang akan dilakukan oleh manajemen di tahun depan. Oke. Tujuan penyusunan anggaran ini terkait dengan kegiatan dalam manajemen dari mulai perencanaan, kemudian melakukan koordinasi, memotivasi agar anggaran tersebut dapat dijalankan dengan baik, dan nanti pengendalian melihat apakah yang direncanakan sudah dilakukan dengan baik secara aktual yang sesungguhnya. Nah, ini perinciannya. Jadi di perencanaan, anggaran itu memberikan arahan bagi penyusunan
tujuan dan kebijakan perusahaan. Apa tujuan perusahaan ke depan? Misalnya berapa laba tahun berjalan yang diinginkan di tahun depan. Berapa kenaikan misalnya penjualan di tahun depan. Nah, atau berapa misalnya target perolehan pelanggan baru misalnya. Setelah dibuat tujuan dan kebijakan, kemudian dilakukan koordinasi. Ini untuk mencapai tujuan tersebut, maka ada aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh berbagai unit yang ada dalam perusahaan dan diperlukan adanya koordinasi kerjasama antar unit-unit tersebut agar tujuan yang dibuat di perencanaan dapat tercapai. Kemudian memotivasi juga biasanya seseorang ataupun unit atau perusahaan itu akan termotivasi untuk melakukan sesuatu jika ada target-target yang jelas. Nah, di motivasi ini anggaran memberikan target-target tertentu yang harus dicapai oleh unit-unit yang ada di perusahaan dan perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir itu anggaran digunakan untuk melakukan pengendalian. Jadi di perencanaan ini apa yang direncanakan. Nah, di pengendalian nanti membandingkan antara rencana dengan actual yang terjadi. Jadi setelah dibuat rencananya, anggaran kemudian dijalankan pada satu periode, katakanlah 1 tahun, nanti hasil selama setahun itu akan dibandingkan dengan apa yang direncanakan. Apakah terjadi perbedaan yang aktual bisa lebih rendah daripada yang direncanakan atau justru lebih tinggi. Nah, dicari faktor-faktornya, apa penyebabnya lebih tinggi atau lebih rendah, dan kemudian dilakukan nanti corrective action untuk tahun depannya seperti apa. Agar permasalahan yang menyebabkan misalnya apa yang direncanakan tidak tercapai, itu akan tercapai di masa depan. Oke. Kemudian anggaran juga kita bisa bagi menjadi anggaran statis dan anggaran fleksibel. Anggaran statis ini adalah anggaran yang disusun berdasarkan satu tingkat kegiatan operasi perusahaan. Misalnya anggaran statisnya ditentukan berdasarkan asumsi unit yang terjual itu misalnya unit yang terjual setahun ke depan itu misalnya 100.000 unit. 100.000 unit. Ini anggaran statis. Jadi nanti semua angka-angka yang ada di anggaran itu mengikuti asumsi dari unit yang terjual 100.000 unit. Kenapa unit yang terjual? Karena ini nanti akan menentukan berapa yang harus diproduksi, berapa bahan baku yang harus disiapkan, berapa komisi penjualan yang akan dibayarkan, dan sebagainya. Hanya satu. Sedangkan anggaran fleksibel itu dia berdasarkan berbagai tingkat kegiatan operasi. Jadi unit yang terjualnya tidak 100.000 saja, mungkin dia punya berbagai skenario. Bagaimana anggaran kalau yang terjual 100.000? Bagaimana anggaran kalau yang terjual misalnya 80.000? Bagaimana anggaran kalau yang terjual 120.000? Jadi anggaran fleksibel ini punya berbagai tingkat kegiatan operasi perusahaan. Oke. Berikutnya kita masuk ke anggaran induk atau master budget yang akan dibuat oleh perusahaan. Nah, penyusunan anggaran induk ini akan menjadi bagian utama dari buku anggaran ini. Di bab-bab berikutnya, buku ini akan menjelaskan kepada Anda secara teknis bagaimana menyusun anggaran mulai dari anggaran penjualan sampai nanti ada pro forma neraca ya atau laporan posisi keuangan. Jadi anggaran induk itu adalah anggaran gabungan yang disusun oleh organisasi untuk satu periode anggaran, katakanlah untuk 1 tahun. Jadi perusahaan menyusun anggaran induk untuk periode 1 tahun misalnya. Nah, anggaran induk dapat kita bagi menjadi anggaran operasi, ini dari penjualan sampai nanti pro forma laporan laba rugi. Anggaran keuangan ini laporan arus kas, dan pro forma neraca atau anggaran neraca ya, atau laporan posisi keuangan. Nah, jadi bagi dua nih. Yang pertama dibuat biasanya adalah anggaran operasi dulu, baru kemudian dibuatkan anggaran keuangannya. Oke. Nah, apa saja kira-kira komponen yang membentuk anggaran induk tadi? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Umumnya
perusahaan membuat anggaran induk dimulai dengan menentukan anggaran penjualan. Kenapa? Karena di anggaran penjualan ini isinya sebetulnya adalah berapa jumlah unit yang akan terjual dikalikan dengan harapan harga jual yang akan diperoleh atau perkiraan harga jual. Price kali quantity. Nah, perkiraan jumlah yang akan terjual ini akan menentukan berapa yang harus diproduksi. Barang jadi berapa yang harus diproduksi. Di perusahaan manufaktur ya. Nah, berapa jumlah barang jadi yang harus diproduksi akan menentukan berapa bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Berapa tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk produksi, berapa overhead-nya. Nanti akan menjadi anggaran beban pokok penjualan, dan nanti ada pro forma laporan laba rugi atau anggaran laporan laba rugi. Nah, kemudian anggaran penjualan juga menentukan berapa anggaran beban penjualan dan administrasi. Berapa biaya penjualan, berapa biaya administrasi yang harus dikeluarkan. Dan semua ini akan bermuara ke anggaran kas dan anggaran laporan posisi keuangan atau anggaran neraca. Nah, dari mulai anggaran penjualan sampai ke laba rugi itu adalah anggaran operasi. Adapun anggaran kas dan anggaran laporan posisi keuangan atau pro forma laporan posisi keuangan, pro forma laporan arus kas itu adalah anggaran keuangan. Oke. Nah, berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut terkait dengan komponen anggaran induk. Jadi ada anggaran penjualan, nah, di sini ada sales budget ya, menyajikan jumlah unit atau barang atau jasa sekaligus harga jualnya yang diharapkan dapat diperoleh perusahaan di masa depan. Jadi berapa perkiraan jumlah unit yang akan terjual di masa depan dan berapa harga jual yang akan diperkirakan akan ditetapkan oleh perusahaan. Nah, penentuan berapa jumlah unit yang terjual ini ada berbagai cara dalam mencarinya ya. Oke, akan dijelaskan di bab-bab berikutnya. Kemudian setelah anggaran penjualan ini ada anggaran produksi, memperlihatkan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Nah, di anggaran produksi ini akan menentukan berapa jumlah barang jadi yang harus dihasilkan untuk mendukung penjualan sekaligus untuk disediakan sebagai persediaan akhir barang jadi yang dibuat oleh perusahaan dalam upaya untuk mempersiapkan diri jika ada terjadi permintaan yang lebih tinggi daripada yang dibuat di anggaran penjualan. Kemudian dari anggaran produksi berlanjut ke anggaran pemakaian bahan baku, ya ini ke sini. Pemakaian bahan baku, pembelian bahan baku menentukan jumlah bahan baku yang diperlukan dalam satu periode anggaran. Dan jumlah bahan baku yang akan dibeli dalam satu periode anggaran. Komponen anggaran induk berikutnya adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung, memperlihatkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi yang ditetapkan dalam anggaran produksi. Jadi dari anggaran produksi tadi ditentukan berapa jumlah barang jadi yang harus diproduksi. Nah, dari jumlah barang jadi yang harus diproduksi itu berapa jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan dan berapa upahnya. Oke. Kemudian anggaran biaya overhead produksi memperlihatkan perkiraan biaya overhead produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai target produksi seperti yang ditetapkan dalam anggaran produksi. Nah, anggaran biaya produksi memperlihatkan seluruh biaya produksi yang akan dikeluarkan dalam satu tahun anggaran, yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead produksi. Berikutnya anggaran beban operasi memperlihatkan perkiraan beban operasi yang akan dikeluarkan. Nah, ini beban penjualan dan administrasi. Ada komponen beban penjualan dan administrasi yang mungkin sifatnya variabel, dalam artian tergantung berkaitan dengan jumlah unit yang terjual. Kalau jumlah unit yang terjual naik, maka beban penjualan dan beban administrasi ada yang naik. Tapi juga ada beban tetap yang ada. Nah, ini harus diperkirakan oleh perusahaan. Kemudian di anggaran laba rugi memberikan informasi kepada manajemen tentang jumlah laba atau rugi neto yang akan diperoleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Apakah tahun depan diperkirakan perusahaan akan memperoleh keuntungan atau justru memperoleh kerugian. Oke. Berikutnya anggaran keuangan, ini anggaran kas menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas dan apakah dalam satu periode anggaran, misalnya katakanlah anggaran setahun dipecah-pecah menjadi anggaran tiap bulan, apakah di akhir bulan misalnya
bagaimana apakah perusahaan mengalami surplus, kelebihan penerimaan dibandingkan dengan pengeluaran, atau perusahaan mengalami defisit, lebih banyak yang dikeluarkan daripada yang diterima. Nah, itu bagaimana menutupi defisit tersebut, apakah minjam ke bank dan sebagainya. Anggaran neraca memperlihatkan kepada manajemen tentang bagaimana pengaruh kebijakan yang diambil oleh manajemen terhadap aset. Berapa kasnya, berapa piutangnya misalnya, aset lancar, aset tidak lancar, berapa kewajiban liabilitasnya, dan berapa ekuitasnya. Oke. Oke, jika Anda memerlukan buku-buku terbitan Penerbitan Lemba yang original, dapatkan lihat koleksinya di www.penerbitanlemba.com. Kemudian Anda bisa membeli secara online di lexikabookstore.com. Ini salah satu official store dari Penerbitan Lemba. Dan kalau Anda ingin memperoleh materi-materi tambahan berupa video pembelajaran, kemudian soal dan pembahasan lengkap, serta persiapan menghadapi UTS UAS, untuk berbagai buku-buku yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba, silakan kunjungi www.elearningpenerbitsalemba.com. Dengan demikian berakhir sudah materi penjelasan tentang bab 1 dari buku anggaran tentang konsep penganggaran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.